Halo, saya Fajar dan di video kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Inggris untuk para leader ya. Dan ini part pertama, kita fokusnya di adjektif atau kata sifat dan leader itu sendiri banyak ya. Ada manajer ya, kepala divisi, cabang ataupun direksi itu sendiri sampai ke level CEO. Itu fokus kita untuk hari ini. Kita nanti akan mulai membahasnya dari bahasa Indonesianya dulu ya. Bahasa Indonesia yang sering digunakannya apa? Nanti saya akan rubah ke bentuk informal English-nya atau general English-nya ya. Setelah itu nanti kita naikin ya, kita naikkan kelas bahasanya ke formal atau business language. Dan supaya nanti lebih jelasnya lagi, kita akan bentuk kalimatnya, contoh sentence-nya ya. Jadi ini tahapannya dari contoh bahasa Indonesianya yang sering digunakan ya, bentuk bahasa Inggrisnya baik formal maupun informal sampai ke contoh bahasanya ya atau kalimatnya, sentence. Oke, ini dia contoh yang pertama yang biasa digunakan oleh para leader. Nomor satu adalah sangat perlu. Wah, ya. Jadi para leader nih sering banget nih bilang kita sangat perlu untuk meningkatkan penjualan kah, ya, membuat strategi baru. Jadi ini bahasa yang sering digunakan. Untuk sangat perlu itu sendiri, bentuk bahasa Inggrisnya itu bisa menggunakan very necessary. Ya, sekali lagi very necessary. Ini kan dua kata ya. Bisa nggak kita coba singkat sehingga mudah untuk diucapkan, diingat, tapi dari sisi bahasanya ini di atas informal ya. Kita bisa menggunakan essential. Essential. Wah, ya. Jadi nggak perlu lagi very necessary, kita pakainya essential. Contoh kalimat, computer literacy in business is becoming essential due to digital disruption. Oke, ini contoh kalimatnya. Ya, jadi komputer literasi atau pengetahuan kita tentang komputer dalam bisnis itu menjadi hal sesuatu yang sangat perlu ya, karena kita uh, menghadapi ya digital disruptions. Ini contoh sentence yang pertama untuk essential ya. Kita ke kalimat yang sering digunakan kedua dalam business English oleh para leader. Sangat bagus. Wah, sangat bagus ini bahasanya, bahasa Inggrisnya apa ya? Bentuk informalnya. Kita bisa pakai really great. Ya, sekali lagi really great. Formalnya ya adalah exceptional. Sekali lagi exceptional. Contoh kalimat, it is an exceptional business presentation. Exceptional sekali lagi dia adalah kata formal atau business language untuk really great. Ya, jadi kalau teman-teman nulis email, dalam meeting, dalam presentasi, ini bisa menggunakan kata exceptional untuk mengganti kata really great. Ya, it is an exceptional business presentation. Ya, presentasinya sangat bagus sekali. Ya, itu adalah contoh yang kedua. Ketiga adalah bisa tapi tidak perlu. Ya, oke sih tapi nggak urgent gitu kan. Meetingnya penting tapi nggak urgent. Bisa diganti di hari yang lain misalkan gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris yang informalnya kan cukup panjang nih. It is possible but not required. Ya, it is possible but not urgent. Bisa juga seperti itu. Nah, satu kata yang bisa menggantikan ini adalah optional. Sekali lagi, optional. Contoh kalimatnya. The meeting is important, but attending that meeting is optional. Ya, meetingnya penting, tapi untuk hadir ke meeting tersebut ya boleh ya, bisa, tapi nggak perlu banget.
Ya, misalkan direktur gitu kan jadwalnya padat, penting, bisa diwakilkan oleh wakilnya. Ya, jadi si direktur tersebut tidak perlu datang gitu. Bisa, tapi nggak required atau urgent untuk dilakukan. Next adalah paling penting. Wah, ya, paling penting dalam bisnis ini, dalam perusahaan ini ya adalah A gitu kan. Ini contoh bahasa informalnya dalam bahasa Inggris adalah most important. Okay. The most important thing ya in business is profit. Ya, cash flow ya. Formalnya ada nggak misalkan ya untuk pengganti most important ini? Ini kita bisa menggunakan paramount. Paramount ya. Kalau teman-teman pernah lihat logo film gitu ya, di Amerika ada Paramount Pictures. Logonya ada gambar gunung. Ya, ini adalah untuk menggantikan kata informal most important ya. Jadi sekali lagi bahasa Inggris bisnis ini bisa buat Anda naik level, naik kelas. Ya, terkesan lebih eksklusif gitu ya. Paramount. Contoh kalimatnya. Profit is paramount in business sustainability. Ya, profit is paramount. Profit itu penting banget ya atau paling penting dalam ketahanan bisnis ya, perkembangan bisnis. Nah, ini 4 pertama yang teman-teman bisa gunakan ya, sekali lagi dalam bentuk business English yang teman-teman bisa gunakan di forum meeting ya, menulis email atau misalkan teman-teman bikin tweet gitu ya. Ini bagus banget untuk digunakan. Next, kita masuk ke yang kelima. Saya punya 8 ya. Yang kelima adalah tepat sekali. Wah, tepat sekali. Ini informalnya bentuknya adalah exactly right. Ya, exactly right. Oke. Ini 2 kata ya. Kita coba sederhanakan tapi buat kita naik level yaitu bentuk formalnya adalah accurate. Accurate. Ya. Contoh kalimat. We will need accurate costing before we can agree to fund the project. Sekali lagi, we will need accurate costing before we can agree to fund the project. Kita membutuhkan ya pembiayaan, perhitungan pembiayaan yang tepat sekali ya sebelum kita menyetujui untuk memberikan dana pada project tersebut ya. Accurate, oke? Itu mengganti kata exactly right ya. Next, nomor 6 ya, bermanfaat. Wah, hal ini sangat bermanfaat untuk misalkan apa nih, produktivitas ya, untuk efektivitas ya. Ini bisa. Leader sering sekali menggunakan kata-kata ini, bermanfaat. Bentuk informalnya adalah helpful ya, helpful. Ada nggak bentuk formalnya? Ada. Beneficial. Wih, keren ya. Beneficial. Contoh kalimatnya. This product could give lots of beneficial things to our business. Ya, produk ini bisa memberikan banyak hal yang bermanfaat untuk bisnis kita. Ya, this product could give lots of beneficial things to our business. Oke, jadi untuk mengatakan helpful adalah beneficial. Next, baik untuk dilakukan. Nah, hal ini baik untuk dilakukan karena ya itu sering juga ya dilakukan oleh para manajer, direksi yang menyampaikan ke bawahannya ataupun kliennya. Bentuk informal Englishnya adalah a good thing to do. Ya, a good thing to do. This is a good thing to do for you to. Nah, ini kan bisa juga. Tapi kan panjangan ya. Formalnya bisa digantikan dengan advisable. Sekali lagi, advisable. Contoh kalimatnya. It is advisable not to depending on technology. Sekali lagi, it is advisable not to depending on technology. Ya, disarankan atau baik untuk dilakukan bahwa kita jangan terlalu bergantung pada teknologi. Ya, hal-hal misalkan seperti negosiasi, ya,
engagement atau ketika kita harus ketemu klien, nggak selalu harus by technology ya, tapi personal touch ya, itu bisa juga gitu. Jadi advisable, baik untuk dilakukan ya, mengganti a good thing to do. Nah, terakhir di video ini Anda bisa menggunakan atau salah satu bahasa yang sering digunakan oleh para leader adalah sangat banyak. Ya, sekali lagi, sangat banyak. Nah, ini kan sangat banyak apa nih? Very a lot ya. A lot ya, we have a lot of opportunities misalnya seperti itu ya. A lot ini bisa digantikan dengan bentuk formalnya adalah substantial. Wih, keren ya. Substantial. Ya, jadi substantial itu sangat banyak. Oke. Kalimat contohnya, they purchased the product with a substantial discount. Ya, mereka membeli produknya dengan diskon yang sangat banyak. Sekali lagi, they purchased the product with a substantial discount. Oke, ini teman-teman harus ulang-ulangi ya. Ulang-ulangi, latih lagi, karena saya percaya dan yakin bahwa kalau teman-teman melatih ini setiap hari, menggunakannya pada presentasinya teman-teman, latihannya teman-teman, atau pada meetingnya teman-teman, 8 kata ini yang bentuk formal business English ini itu sangat-sangat keren sekali untuk digunakan. Membuat Anda lebih terlihat, oh leadership-nya keluar nih. Ya, kepemimpinannya dari bahasanya aja udah oke banget nih gitu kan. Jadi klien Anda, rekan kerja Anda, bawahan Anda, atasan Anda akan melihat Anda terlihat lebih profesional menggunakan kata-kata ini ya, formal language atau business English yang bisa Anda gunakan di aktivitas bisnis Anda. Oke, sekali lagi latih ya, because practice is the mother of skills. Alright. Thank you for watching. Anyway, I'm Fajar. I'm a corporate training specialist. Yeah. See you on the next video. Don't forget to subscribe.